Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang bagaimana caranya agar tidak terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis biasanya terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Sementara terlalu banyak pikiran itu harus dihindari untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Biar kenapa? Biar cepat membaik. Nah itu teman-teman, tetapi sialnya untuk menghindari banyak pikiran itu agak sulit. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis kemudian mengalami banyak pikiran gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menghindarinya gitu teman-teman ya, menghindari terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis setiap harinya gitu teman-teman ya, banyak sekali pikirannya. Nah itu teman-teman ya, entah itu tentang penyakit gitu teman-teman, entah itu tentang penderitaan, entah itu tentang sensasi, apalagi yang namanya tentang kematian selalu hadir teman-teman ya, selalu melintas di kepala kita teman-teman ya. Dan tanpa disadari di situ menjadi stres tersendiri teman-teman. Dan ketika stres sudah jelas ya, pemulihan dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu akan terasa melambat gitu teman-teman, karena stres itu bisa memperhambat proses pemulihan. Nah itu teman-teman, dan ketika kita sudah tahu gitu teman-teman ya, oh ya ternyata terlalu banyak pikiran atau stres itu harus dihindari gitu teman-teman, karena itu bisa memperhambat proses pemulihan. Tetapi sialnya untuk banyak pikiran itu selalu hadir teman-teman ya, sulit untuk kita lepaskan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, sudah memahami bahwa kita itu harus menghindari beban-beban pikiran, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman, harus dihindari, tetapi sulit untuk menghindarinya teman-teman ya. Kalian harus mempunyai belajar masa bodoh teman-teman ya. Belajar masa bodoh tentang apa? Tentang dua hal gitu teman-teman. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis teman-teman ya. Ketika menghindari dua hal tersebut gitu teman-teman ya, alhamdulillah tanpa disadari beban pikiran itu tidak ada teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah beban-beban pikiran yang harus kalian hindari itu biasanya yang pertama gitu teman-teman ya, tentang pemikiran-pemikiran tentang penyakit gitu
teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis biasanya selalu kepikiran tentang penyakit setiap harinya teman-teman ya, bahkan setiap menitnya. Nah itu teman-teman ya, bahkan setiap detiknya kita selalu teringat dengan yang namanya penyakit. Penyakit berbahaya lah, sensasi yang tidak nyaman lah, penderitaan kita lah yang sedang dihadapi gitu teman-teman ya, kapan nih kita bakalan sembuh. Nah itu teman-teman, kemudian tentang M gitu teman-teman, tanpa disadari di situ ada stres gitu teman-teman ya. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis setiap harinya selalu mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, banyak sekali pemikiran-pemikiran tentang negatif, terutama di tentang penyakit teman-teman ya, dan itu harus dihindari teman-teman ya. Gimana caranya? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Belajar masa bodoh tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Bahkan setiap bikin video itu saya selalu menyarankan sama kalian itu bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu jangan terlalu kalian pikirkan teman-teman ya, biar kalian itu penderitaannya itu nggak terlalu membesar teman-teman ya. Dan kemudian ketika kalian belajar masa bodoh, tidak memikirkan tentang sensasi teman-teman ya, nanti juga pemikiran-pemikiran kalian itu akan kembali wajar gitu teman-teman, sehingga ketika nanti ada sensasi yang hadir kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, kenapa saya katakan dengan mudah, karena untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, bisa ditangani dengan mudah, karena itu adalah hal yang sangat biasa, dulu juga sering kita alami teman-teman, tetapi kita sekarang itu sulit menanganinya karena didorong dengan rasa takut teman-teman ya. Ketika pikiran kita itu didorong dengan rasa takut gitu teman-teman ya, akhirnya kita itu tidak bisa berpikir dengan jernih teman-teman. Contoh kecil di kembung, itu kembung, kadang orang yang terkena gangguan asam lambung itu selalu ketakutan teman-teman, wah ini kembung nih, jangan-jangan pencernaan saya sudah hancur dan sebagainya teman-teman ya. Padahal kalau misalkan tidak ada ketakutan, pemikiran kalian itu akan jernih teman-teman. Oh ini kembung nih, ada gasnya, harus dikeluarkan. Dengan cara seperti apa? Yang sederhana, sering minum aja biar sendawanya itu terpicu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, belajar masa bodoh saja, kalian jangan terlalu merasa-rasakan gitu teman-teman ya. Nanti juga kalian bisa menanganinya dengan mudah kalau seandainya kalian tenang, tidak ada ketakutan, kemudian nanti bisa berpikir dengan wajar, kemudian ketika memakai logika juga berpikirnya, nanti kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, jadi hal yang paling pertama saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kalian belajar masa bodoh, dan masa bodoh itu di hal yang paling pertama itu tentang sensasi teman-teman ya. Jangan terlalu dipikirkan tentang sensasi itu, karena sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, jadi belajar masa bodoh tentang sensasi itu teman-teman ya, fokus saja kalian itu di metodenya gitu teman-teman, yang menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir gitu teman-teman, dan kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian belajar masa bodoh yang kedua itu di hal tentang di kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Biasanya apa yang kita hadapi, apa yang kita pikirkan itu belajar masa bodoh teman-teman, dan biasanya yang kedua itu di tentang kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Contoh kecil lah, segala sesuatu keinginan kita itu pengennya itu tercapai teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sebelum saya terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya itu jiwanya pengennya perfect teman-teman ya, di rumah pengennya itu beres gitu teman-teman, pekerjaan selalu beres gitu teman-teman ya. Dan tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kadang keinginan-keinginan kita itu kadang tidak terpenuhi teman-teman ya, dan ketika tidak terpenuhi teman-teman ya, itu ada stres tersendiri, emosinya menjadi tidak stabil. Nah itu teman-teman contoh kecil nih, ketika di rumah biasa kan saya tuh selalu nyapu halaman gitu teman-teman, kemudian ada anak saya yang berantakan. Nah itu teman-teman, kadang main inilah main itulah, dan akhirnya di ruang depan itu menjadi berantakan kembali teman-teman ya. Dan dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, mungkin saya pemarah orangnya gitu teman-teman, ketika melihat berantakan saya marah gitu teman-teman ya, beresin lagi. Nah itu teman-teman, tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis teman-teman ya, saya nggak bisa seperti itu teman-teman, karena ketika mau marah itu ya kadang
emosi kita tidak stabil itu kadang membuat rasa tidak nyaman, teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu. Nah kemudian ketika mau belajar masa bodoh sulit gitu teman-teman ya. Jadi mereka itu seolah-olah tidak mengerti dengan apa yang kita rasakan. Nah itu teman-teman ya. Di sisi lain kita itu pengennya beres gitu teman-teman, sehingga semuanya menjadi serba nyaman kan gitu teman-teman. Tetapi di sisi lain banyak yang berantakin. Nah itu teman-teman, dan ketika melihat berantakan kadang ada emosi yang tidak stabil juga gitu teman-teman ya. Pengen marah, gua nggak bisa gitu teman-teman ya, mau beresin lagi kemampuan kita terbatas. Nah itu teman-teman ya, dan di situ nanti ada ratapan ya, ada ratapan, wah ini orang-orang nih nggak ngerti dengan keadaan kita. Nah itu teman-teman, dan ketika kita berpikir seperti itu teman-teman ya, sudah pasti di situ ada stres lagi gitu teman-teman, karena keinginan kita itu tidak terpenuhi teman-teman ya, harapan kita itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, nah makanya disitulah harusnya kalian belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Kita beres aja gitu teman-teman, tetapi kalau misalnya ada yang berantakin lagi ya sudah nggak apa-apa teman-teman ya, biarkan saja seperti itu. Nah itu teman-teman, itu dulu saya gitu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi selalu belajar masa bodoh tentang hal apapun gitu teman-teman ya. Segala keinginan kita, segala harapan kita itu mungkin ada waktunya tidak tercapai gitu teman-teman. Nah makanya ketika tidak tercapai itu jangan terlalu banyak pikiran teman-teman, biar kalian itu tidak ada beban pikiran. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya berantakan ya udah biarin aja gitu teman-teman ya. Tapi Pak kelihatannya nggak nyaman, ya sudah biarin masa bodoh saja. Nah itu teman-teman, jadi untuk masa bodoh itu sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi jangan terlalu kalian itu berharap-harap semuanya itu perfect gitu teman-teman ya, sempurna gitu teman-teman ya. Jangan seperti itu teman-teman. Kalau seandainya kalian berharap-harap seperti itu, pengen perfect, sempurna, tanpa disadari di situ ada beban pikiran. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya merasakan seperti itu gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu juga gitu teman-teman ya, cobalah untuk belajar masa bodoh teman-teman. Yang penting kalian itu fokus saja di kesehatan kalian teman-teman ya. Mau berantakan kek, mau kerjaan gak beres juga kek, masa bodoh saja teman-teman ya. Yang penting gimana caranya nih supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Jangan dipikirkan tentang keadaan di depan teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan kemudian ketika melakukan hal seperti itu, alhamdulillah itu cukup membantu buat saya teman-teman. Jadi untuk saya pribadi itu nggak ada beban pikiran dulu itu gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika saat seperti itu rasa cuek itu harus benar-benar hadir, harus benar-benar tampil gitu teman-teman ya. Cuek dengan hasilnya gitu teman-teman, masa bodoh dengan hasilnya. Mau berantakan lagi kek, mau beres lagi kek gitu teman-teman ya, belajar masa bodoh teman-teman ya. Nah itu, tapi Pak saya tuh nggak enak nih. Keluarga banyak yang bilang, kok ini nggak diberesin lagi, kok ini nggak diberesin lagi. Masa bodoh saja teman-teman, bilang saja tadi udah diberesin gitu teman-teman ya. Nah kemudian sekarang diberantakin lagi, harusnya kalian dong yang ngerti. Kalau misalkan mereka juga sewot dengan dengan kata-katanya, misalkan gua banyak kerjaan, lu kan diem seperti itu gitu ya. Harusnya kalian dong yang beresin. Belajar masa bodoh saja, jangan banyak bicara teman-teman ya. Nah itu tip dari saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, menghindari beban-beban pikiran. Karena ketika kita debat dengan orang lain, di situ beban pikiran itu menjadi tambah besar. Nah itu teman-teman ya, dan ketika tambah besar sensasinya hadir lagi, rasa tidak nyaman, emosi tidak stabil dan sebagainya. Dan ketika sensasi seperti itu hadir gitu teman-teman ya, kemudian ada ketakutan juga, ada kecemasan juga, banyak pikiran juga gitu teman-teman ya. Sensasi-sensasi untuk medisnya juga sama-sama hadir gitu teman-teman, kayak macam penegangan otot ada gitu teman-teman ya, kemudian kembung begahnya juga ada lagi gitu teman-teman ya. Yang jelas untuk sensasi-sensasi medisnya itu pasti bakalan hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bagaimana cara menghindari agar kita itu tidak terlalu banyak pikiran, karena kita sudah tahu persis bahwa beban pikiran itu harus dihindari, karena itu bisa membantu proses pemulihan kita yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah caranya gimana? Belajar tentang masa bodoh. Masa bodoh terhadap apa? Terhadap dua hal gitu teman-teman. Yang pertama tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena kita sudah tahu bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, kalian harus belajar masa bodoh tentang hal yang kalian hadapi teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja, jangan terlalu pengen perfect teman-teman ya, jangan terlalu pengen sempurna gitu teman-teman ya. Nah itu makanya belajar masa bodoh di situ. Kalau
misalnya kalian bisa melakukan hal seperti itu, beban pikiran kalian itu tidak ada. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran biar tenang, biar hati kita itu tenang gitu teman-teman, biar tidak terlalu banyak pikiran juga gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis biasanya itu pikirannya itu selalu melayang-layang kemana-mana gitu teman-teman ya. Entah itu tentang penyakit, entah itu tentang apa ya, harapan-harapan gitu teman-teman, berharap seperti ini, berharap seperti itu teman-teman ya, tanpa disadari di situ ada beban pikiran. Dan ketika banyak beban pikiran, kita itu nggak tenang teman-teman. Nah, makanya biar tenang, kalian biar nggak banyak pikiran, belajar masa bodoh saja gitu teman-teman, terhadap hal apapun teman-teman ya, belajar masa bodoh saja gitu teman-teman. Yang penting kalian fokus di metodenya gitu teman-teman ya, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, jangan terlalu stres. Nah sekarang bagaimana jangan terlalu stres itu kayak macam gimana, belajar masa bodoh gitu teman-teman. Jadi selalu selalu berulang-ulang ya, bulak balik seperti itu. Yang penting kalian tuh gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Caranya gimana supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang? Tetap fokus melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetap fokus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, tetap fokus mencari-cari hiburan gitu teman-teman, biar kita itu tidak terlalu kepikiran tentang hal-hal yang kita hadapi, tentang hal-hal yang kita rasakan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu yang cukup membantu buat saya pribadi gitu teman-teman, sehingga pemulihan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis yang saya derita berangsur sedikit-sedikit agak menurun gitu teman-teman, ketika berangsur-angsur menurun, dan alhamdulillah ada perbaikan di situ. Dan ketika tambah membaik dan akhirnya tanpa disadari di situ ada sembuh total. Ketika rasa bahagia ada gitu teman-teman, cueknya hadir gitu teman-teman, kemudian menikmati apa yang kita hadapi semuanya gitu teman-teman ya. Di situ yang hadir, yang namanya sembuh total itu ada. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang belajar masa bodoh tentang hal apapun, tentang penyakit atau misalkan tentang apa yang kita hadapi teman-teman, belajar masa bodoh saja, fokus saja di kesenangan, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya nggak lama karena sekarang saya mau pergi dulu gitu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.